Salam, selamat pagi sahabat PKLU. Selamat jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tebalah firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantai perhentian di jam kematian. Sebelum membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang malam lalu. Hingga saat ini kami bangun dengan penuh keberkatan dari-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca Alkitab. Biarkanlah kami membaca Alkitab ini dan kami memahami, mengetahui, serta kelak kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami pasrahkan kehidupan kami hari ini. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-19 dan sampai ke-24. Mazmur 119 ayat 19 sampai 24 yang berbunyi, Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan. Sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Amin. Kita akan membaca Sabda Bina Umat yang pada hari ini diberi judul Jaga Diri Sungguh-sungguh. Nats bacaan itu pada ayatnya yang ke-21. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Sahabat PKLU, keutamaan untuk hidup setara perintah Tuhan menjadi penting dilakukan. Kesombongan merupakan bentuk penyimpangan yang paling kentara dan tidak berkenan bagi Allah. Pemazmur bicara terus terang soal kutuk bagi yang berlaku kurang ajar. Mereka yang hidup di luar perintah Tuhan bisa mengalami hukuman Tuhan sebab perilaku mereka yang jahat dan mengancam nyawa orang lain. Sejatinya, kendali tetap pada Allah dan bukan pada diri manusia. Konsekuensi hidup bersama Allah hanya menyisakan satu pilihan: menerima atau menolak. Di sini sama sekali tidak ada kompromi terhadap penyembahan berhala serta beragam perilaku jahat. Boleh jadi perlawanan tidak surut dan malah para pemimpin berperilaku jahat dengan mengancam umat Tuhan. Namun semua ancaman itu tidak berpengaruh sama sekali. Pemazmur malah bertambah senang sebab firman Tuhan memberi nasihat yang menghibur dan menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Rasanya tidak perlu berlebihan menanggapi para pembenci firman yang nanti akan menuai kebinasaan. Jadi tetap jaga diri, hidup seturut firman Tuhan, dan jangan berperilaku sombong. Jangan pernah menganggap diri hebat dan bertindak sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Selalu ada cara Tuhan menghukum para pendosa, tetapi setiap orang percaya tetaplah berpikir dan bertindak benar sesuai kehendaknya, baik bagi diri maupun sesama. Khususnya mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Hari ini kita bersyukur sebab dengan pertolongan Tuhan, Yayasan Kesehatan GPIB berhari jadi yang ke-21 tahun. Unit Misioner GPIB yang memberi perhatian kepada mereka yang sakit dan lemah. Di tengah syukur hari ulang tahun Yankes, sangat diharapkan doa dan persembahan kasih dari semua jemaat GPIB. Dengan memberi bantuan Yankes, kita mempraktikkan kasih Allah kepada sesama dengan bertolong-tolongan menanggung beban. Pelayanan Yankes menjadi bukti otentik betapa luar biasanya kasih Tuhan di antara kita. yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup
Sahabat PKLU, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarkanlah firman itu diam dalam hati kami dan kami akan pakai seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami akan menjadi pelaku firman yang benar dan dapat mewarnai dunia dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi Yayasan Kesehatan GPIB. Biarkanlah Tuhan memberkati para pengurus yang melakukan kegiatan ini, juga para dosen dan mahasiswa, agar mereka semua dapat bekerja sama dengan baik dan benar dan memprogramkan segala sesuatunya untuk dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati Yayasan Kesehatan GPIB ini dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang lemah dan yang berpenyakit. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, agar mereka memperoleh kedamaian, ketenangan, kesembuhan, dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi warga PKLU yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ataupun kesedihan karena duka cita atau pergumulan yang mereka alami ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan jasmani rohani, kekuatan iman, agar mereka dapat tabah, kuat dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi sakit penyakit, dan dapat berupaya untuk memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kuatkan iman percaya kami senantiasa. Tuhan, kami berdoa juga bagi Dewan PKLU maupun MUPEL dan pengurus-pengurus tingkat jemaat juga ya Tuhan. Karena Tuhan tetap memberkati mereka semua bersama dengan keluarganya, agar mereka dapat membuat program-program yang kami dapat berinteraksi warga PKLU satu dengan yang lain, dan dari dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Biarkanlah Tuhan memberkati pemerintah kami, agar dalam memerintah kami dengan penuh hikmat kebijaksanaan dan dapat membuat peraturan-peraturan yang kami dapat ikuti seturut dengan kehendak-Mu, agar kami warga negara Republik Indonesia ini menikmati kebahagiaan hidup rukun damai dalam suatu negara dengan syukur puji senantiasa naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa kami dalam surga, masih banyak gumul doa kami perserahkan dalam kasih-Mu, tapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh bercemar dengan dosa, Tuhan telah mengetahuinya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi Majelis Sinode juga yang senantiasa bekerja sama dengan para dewan Pelkat. Biarkanlah mereka senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan memikirkan program-program yang baik bagi kami semua. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.